Hari ini untuk pertama kalinya aku naik kereta dengan harga tiket 1,2 juta rupiah. Bagaimana fasilitas yang diberikan? Ikuti terus video ini sampai selesai. Hi there, welcome to your pod. This is Indah Kus and I'll be your friend during your stay here at Baba Box. Enjoy your stay. Selamat pagi, jangan lupa sarapan. Dan ini aku sarapan dulu. Pecel di depan stasiun Juanda, depan Bobo Box Juanda ya. Ini sarapan. Pecel harganya cuma Rp10.000 saja. Sudah selesai makan dan sekarang saatnya menuju ke stasiun Gambir. Sebenarnya bisa sih naik KRL ya, cuma kayaknya aku mau naik bajai aja supaya roda perekonomian berputar teman-teman. Jadi ini karena udah lama banget nggak naik bajai, jadi kita naik bajai aja. 30. Oke. Akhirnya ngerasain naik bajai juga. Kayaknya aku terakhir naik bajai itu udah lama banget ya. Kayak udah lebih dari 5 tahun lalu deh. Ya, jadi ini tarifnya Rp30.000. Pas banget nih, tadi aku kembalian makan pecel ya, 30.000 dari stasiun Juanda atau Bobo Box Juanda menuju ke stasiun Gambir. Itu jaraknya cuma sekitar 2 kilometeran aja. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di stasiun Gambir. Dan sebelum kita menuju ke stasiunnya, masuk ke dalam stasiunnya maksudnya, aku mau tunjukin kalian sesuatu dulu. Karena di stasiun Gambir ini nggak cuma sekedar stasiun, tapi ada keberangkatan bus Damrinya juga. Dan tempat inilah dan bus inilah yang membuat aku untuk pertama kalinya suka dengan bis. Yuk langsung aja kita lihat ke bagian sana tuh, yang ada bis berwarna biru dan putihnya. Ya, jadi dari lobi stasiunnya sana, dari hall selatan, itu kita bisa nyebrang ke sini. Dan di sini adalah tempatnya Damri. Jadi di sini ada dua keberangkatan Damri. Ada yang ke Lampung, ini nih yang ke Lampung nih ya. Yang biru-biru ini yang ke Lampung. Terus kalau yang ini juga ngacak sih sebenarnya. Ada yang ke Lampung, ada yang ke bandara. Ini kalau yang di depan ini kayaknya ke bandara nih. Bandara Soekarno-Hatta ya tuh. Ada logo gambar pesawatnya, Damri Airport Connection. Nah kalau ini ke Lampung kayaknya nih. Lampung, ini ke Lampung, ini ke Lampung. Jadi pertama kalinya aku suka sama bis adalah bis Damri. Dulu waktu TK kalau nggak salah ya, naik bus Damri yang masih memakai bodi Restu Ibu. Terus ya itulah pertama kalinya aku suka sama bis waktu TK ya. Ya di sini nih tempatnya. Dan tempatnya tuh dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Ya begini-gini aja tempatnya. Bener-bener dari dulu udah kayak hampir 20 tahun ya. Ya begini-gini aja tempatnya. Tuh. Bedanya dulu di sebelah sini nggak diaspal. Sekarang sudah diaspal dan untuk tempat parkiran, karena tempat parkiran di stasiun Gambir itu kurang ya. Jadi kalau misalnya lagi rame, lagi peak banget, itu biasanya mobil-mobil parkir di sini untuk yang Damrinya, pengantaran Damrinya. Karena kalau untuk pengantaran Damrinya itu tidak ada parkirannya. Jadi sekarang hari Selasa, tapi ini kok rame banget ya. Udah kayak weekend aja nih. Entah kenapa dari kemarin tuh angkutan umum lagi rame-ramenya banget ya. Kemarin di Bengkulu aja aku naik pesawat Garuda itu full seat loh. Ini kereta hari Selasa juga rame banget. Oke, jadi ini aku sudah print tiketnya ya. Ini ada namanya, ada nomor KTP, dan ini ada nama keretanya. Argo Anggrek Luxury Sleeper. Ini ada nomor tempat duduknya, Luxury 1, seatnya 1A ya.
Pemberangkatan dari Gambir menuju ke Semarang, Tawang Bang Jateng, SMT kodenya. Dan kalau ini aku pesannya dari aplikasi KAI Mobile. Kalau teman-teman mau langsung beli di tempat atau on the spot bisa langsung ke sini. Loket penjualan langsung. Nah, kalau dari sini ya, ini kan aku di Hall Selatan. Kalau dari Hall Selatan ini, kalau menggunakan tiket kita sudah tidak bisa. Jadi di sini hanya bisa masuk untuk yang sudah mendaftarkan wajahnya di aplikasi KAI Mobile. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam ya. Jadi tadi aku masuknya itu daftar dulu untuk scan wajahnya. Itu bisa daftar manual di sini. Di sebelah pintu masuknya tadi, itu tinggal pakai KTP dan scan jari telunjuk, terus udah jadi deh. Katanya kalau di aplikasi itu udah nggak bisa, makanya aplikasinya crash terus. Ini kita sudah di atas, ini ada tulisan-tulisannya jalurnya, jalur berapa ya. Tuh, Argo Bromo Anggrek, jalur 2. Jadi kita naiknya dari sini. Jalur 1 dan 2. Wis. Aku tuh agak sedikit norak karena jarang sekali naik kereta. Dan ini baru pertama kalinya juga aku ngonten kereta, karena biasanya aku kalau naik kereta itu tidur. Ini baru pertama kalinya karena mau nyobain aja tes ombak kalau bikin konten kereta, ada yang nonton atau enggak. Jam 7:48 ini masuk kereta Argo Parahyangan dari Jakarta menuju ke Bandung. Wis, ini juga kereta yang pengen banget aku naikin karena di bagian depannya itu ada ini, panoramik. Dan ini dia datang. Oke, kita bahas sedikit tentang kereta yang akan mengantarkan aku dari Jakarta menuju ke Semarang. Kita mulai dari bagian depan. Di paling depan ini ada lokomotifnya. Ini dengan CC 206-1350 Depo Induk CPN. CPN itu Cipinang ya teman-teman. Ini kalau kita lihat lokomotifnya kinclong banget dong. Ya, lokomotifnya bagus banget. Tuh, sampai bagian bawahnya aja kinclong semua tuh. Keren lokomotifnya. Terus di belakang lokomotif ini ada gerbong pembangkit ya teman-teman. Jadi di baris kedua ini ada gerbong pembangkitnya. Jadi seperti inilah ya, stainless steel semua nih. Wih, keren sekali. Nah, setelah gerbong pembangkit ini langsung ke rangkaian kereta yang kita naikin, Luxury 1. Nah, di sini ada kode F4210. F-nya ini artinya kereta ini bisa dipacu sampai kecepatan 120 km per jam. Kemudian 42-nya ini adalah bobotnya itu 42 ton. Terus 10-nya itu adalah model bagi atau rodanya tipenya tipe yang 10. Seperti itulah kira-kira penjelasannya. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Ini dia Luxury 1. Jam 8:08, telat 1 menit dari jadwal seharusnya. Ini Argo Parahyangan diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju ke Bandung. Wah, hasil banget sih sama yang gerbong panoramik ini. Ya, kapan-kapan ya aku cobain. Karena belum ada keperluan di Bandung sih. Jadi belum ke Bandung. Terus di belakangnya ini ada gerbong yang eksekutif biasa. Kalau eksekutif ini ya eksekutif pada umumnya aja sih. Di belakangnya eksekutif 1, ada eksekutif 2, terus di belakangnya ada eksekutif 3, di belakangnya lagi ada eksekutif 4. Setelah eksekutif 4 itu masih eksekutif lagi nggak ya? Iya, masih eksekutif lagi ya. Eksekutif 4, terus ini, oh ini kereta ininya, apa namanya, Presto ya. Terus di belakangnya ini premium 1, ini premium 2, ini premium 3, terus premium 4, dan paling belakangnya ini adalah kereta seperti itulah rangkaian dari Argo Parahyangan. Tapi
Oke, sekarang kita masuk yuk ke dalam kereta kita, Luxury 1. Oke, jadi kita sekarang sudah berada di dalam Luxury 1 dan disinilah tempat dudukku nih, nomor 1A. Ini dia. Oke, kita taruh barang dulu. Jadi untuk barang-barangnya ini, karena ini aku ambil charger dulu deh, karena HP-nya lowbat nih. Ambil chargeran dulu, terus yang ini tote bag-nya kita taruh atas. Jadi di atas tuh ada kompartemen penyimpanannya, dan ini gede banget sih. Jadi tasku juga ini aku taruh atas juga di kompartemen penyimpanan atas. Nah, untuk tempat duduknya seperti ini teman-teman. Wih, enak sekali ya, bisa selonjoran full gini. Dengan tinggiku 175 cm aja, ini masih banyak ruang di depan sana. Jadi ini buat orang yang tingginya 190 pun ini masih bisa nih duduk di sini dengan nyaman tanpa mentok kakinya dengan ujungnya di depan sana. Seperti itu. Nah, di bagian depannya ini itu ada audio video on demand tuh. Ini terlihatnya jauh ya, tapi ini kita bisa atur atau kita bisa setting dengan tombol yang ada di dekat tangan kita. Jadi kita bisa menikmati entertainment system yang ada di audio video on demand-nya. Kemudian di sebelah sini ini ada gantungan. Kita bisa naruh-naruh barang di sini ya. Tas yang kecil-kecil yang nggak berat bisa kita taruh situ. Kemudian di bagian bawah ini ada tempat sampahnya teman-teman. Nih sampahnya ditaruh sini. Dan nanti misalkan di situ ada sampahnya akan langsung diambil oleh petugas yang bertugas teman-teman. Kemudian di sini ada jendelanya tentunya, dan jendelanya ini kita bisa tutup tirainya. Ini kita tarik ke bawah untuk menutup ya. Ini seperti ini, dan kita bisa rilis dengan tarik ke bawah dan dia akan nutup sendiri ke atas seperti itu. Kemudian di sini juga ada wifi-nya. Nih, ada wifi-nya, dan ini HP yang ini sudah terhubung dengan wifi yang ada di kereta ini. Luar biasa ya. Jadi selain kita diberikan audio video on demand, kita juga diberikan wifi. Terus juga ini sudah diberikan air mineral Aqua 330 ml, dan di sini juga masih ada ini. Ini adalah pencet-pencetan untuk reclining seat dari kursinya. Tuh. Jadi macam-macam lah cara untuk men-setting si kursinya nih. Tinggal kalian coba-coba sendiri aja ya bagaimana nanti perubahannya. Nah, ini pencet-pencetan untuk audio video on demand yang ada di depan ini. Jadi kalau kita langsung ke sana kan nggak mungkin ya, jauh sekali. Jadi kita pakai tombol-tombol yang ada di sebelah sini untuk ngatur si AVOD-nya. Ini ada lampu, jadi lampu baca, lampunya ada di atas. Itu kita bisa tarik ke bawah. Tuh, lampunya fleksibel ya. Kemudian di sini juga ada, ini dia, sudah ada headsetnya. Ini juga fungsinya untuk memaksimalkan penggunaan dari si AVOD-nya. Jadi ini headsetnya dicolok ke sini. Ada port 3,5 mm yang kalian bisa gunakan untuk memakai si headset itu. Kemudian di bagian belakang sini, ini ada chargeran teman-teman. Nah, chargerannya ini bisa kita pakai untuk nge-charge gadget kita. Tapi ini aku nggak tahu ya, kalau di kereta tuh bisa nyolokin, bisa ngecas laptop atau powerbank nggak sih? Coba teman-teman yang tahu, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi ini aku cuma pakai untuk ngecas handphone saja tentunya. Tuh ya, ngecas ya dia ya, aman. Terus juga di sini ada USB slotnya. Tuh, 2,1 ampere. Jadi selain colokan listrik seperti biasa, di sini juga ada port USB-nya. Jadi selama perjalanan naik kereta ini kita nggak akan takut baterai HP kita bakal lowbat. Dan bangkunya tuh seperti ini ya. Nih, ada sandaran untuk kepala atau leher, neck rest ya. Dan ini enak banget. Kita diberikan ini welcome drink, dan ini kayak ini ya, jus jeruk gitu ya teman-teman. Dan ini kita diberangkatkan dari stasiun Gambir tepat pukul 8.20 menit. Jadi kalau kereta ini udah nggak diragukan lagi ya soal on time atau ketepatan waktunya. Jadi buat teman-teman yang mengharapkan waktu cepat dan on time, itu kereta bisa dijadikan andalannya sih. Karena kalau bis itu kan namanya kita di jalan raya ya, jalan umum, rame-rame penggunanya. Jadi ketepatan waktunya agak sulit untuk diprediksi ya. Kadang tepat waktu, kadang telat beberapa menit. Tapi kalau kereta itu ketepatan waktunya bisa dijadikan inilah patokan lah. Jadi kalau emang berangkat 8.20,
ya udah berangkatnya udah pasti 8.20, nyampenya nanti 13.09, ya udah itu pasti bakal on time juga. Paling kalaupun telat-telat, itu paling telatnya nggak sampai 10 menit. Kalau kereta sih sepengalaman aku seperti itu ya. Jadi biasanya kalau aku lagi buru-buru, itu aku naik kereta teman-teman. Cuma nggak pernah dikontenin. Ini baru pertama kalinya aku ngonten naik kereta. Kita lihat apakah ramai video ini. Kalau ramai sepertinya aku tertarik untuk membuat video setiap kali naik kereta. By the way, perjalanan dari Jakarta, stasiun Gambir, menuju ke stasiun Semarang Tawang itu ditempuh kurang lebih dengan waktu hampir 5 jam ya. 8.20, nanti kita tibanya jam 13.09. Jadi ya, ini kalau buat ngejar waktu sih naik kereta ini enak sekali ya. Kita berangkat pagi dari Jakarta, siang pas makan siang itu sudah sampai di Semarang. Dan ini kita melewati stasiun, tapi ya tentunya ini nggak berhenti karena kereta ini cuma berhenti 5 stasiun aja dari Jakarta sampai ke Surabaya. Salah satunya berhenti di stasiun Semarang Tawang. Selama dalam perjalanan, sebagai informasi, kereta ini dilengkapi dengan toilet yang berada di depan rangkaian dan perkenankan saya untuk menyiapkan makanan dan minuman Bapak dan Ibu yang berada di kereta makan. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan, jangan segan-segan untuk menyampaikannya kepada kami. Terima kasih. Oh iya, lupa. Kalau di sini masih ada satu fasilitas lagi, yaitu ini dia. Kita bisa buka ini dan di sini ada meja lipatnya, teman-teman. Jadi ini bisa kita gunakan untuk makan atau teman-teman yang kerja pakai laptop gitu kan, atau mau nonton pakai tablet bisa ditaruh di sini. Enak sekali ya. Tapi kalau aku sih gunakan buat makan ya nanti. Oke, kalau sudah tidak digunakan kita bisa lipat lagi dan bisa ngumpet lagi meja lipatnya. Hehehe. Terus di sini juga kita diberikan selimut nih teman-teman. Jadi kalau kita naik kereta api ini kita tuh sudah diberikan selimut dan kalau nggak salah cuma kereta ini deh yang perjalanannya pagi atau siang tapi diberikan selimut. Kalau kereta yang lain kayaknya enggak ya, cuma malam aja dikasih selimutnya. Khusus untuk Argo Bromo Anggrek ini yang diberikan selimut seperti ini waktu siang hari. Tapi kayaknya kalau aku sih nggak akan pakai sih, karena emang nggak terlalu dingin ya kalau siang-siang begini. Kereta ini adalah bisa dibilang kereta api dengan kelas, salah satu kelas yang tertinggi di Indonesia, atau bisa dibilang kereta unggulan. Tapi kalau kita naik kereta ini, seperti biasa kita naik kereta pada umumnya, itu suara-suara di dalam kabinnya itu masih cukup terdengar jelas. Makanya itu salah satu alasan kenapa aku jarang naik kereta, karena suaranya itu lumayan ini ya, lumayan berisik lah kalau bisa aku bilang. Makanya biasanya kalau aku naik kereta itu aku selalu ready AirPods, atau ya ini aku pakainya Jabra sih ya, selalu ready kayak ginian untuk menggunakan fitur noise cancellingnya. Karena kalau tidak ya seperti kalian bisa dengar lah ini suaranya seperti apa. Ini aku ngomong dengan suara normal ya, tapi ketutup dengan suara putaran rodanya, suara kabinnya, juga suara barang-barang yang terdapat di kabin ini. Jadi itulah salah satu kenapa aku jarang naik kereta gitu. Makanya kalau di kereta ini ya seperti tadi aku bilang, AirPods atau TWS yang ada noise cancellingnya itu sangat berguna sekali. Ya teman-teman, jadi ini kita diberikan makan ya. Jadi tadi itu diberikan 2 menu.
Ada spaghetti, ada nasi goreng. Dan ini aku pilihnya nasi goreng. Dan ini namanya nasi goreng Parahyangan. Coba kita buka dalamnya seperti apa. Ini juga kita dapat puding ya. Ada pudingnya dan ada rotinya juga. Ini untuk nasi gorengnya. Nah, seperti inilah nasi goreng Parahyangan. Jadi ada telur, ada ayam goreng. Ini untuk sendok dan garpunya. Dan seperti biasa ada kerupuknya. Tuh, kerupuk udang. Ada saus. Dan ini dia nasi gorengnya, dibungkus sama plastik ya. Oke, kita cobain ya, makan nasi goreng Parahyangan. Kalau dilihat dari nasi gorengnya sih, ini kayaknya pedes ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, kalau di kereta kita sakit perut tidak masalah ya. Beda sama di bus, kalau sakit perut itu kita agak susah. Nih, lihat dulu nasi gorengnya seperti ini. Tuh. Kelihatannya pedes ya. Terus kalau ayamnya sama telurnya kayak nggak ada bumbu macam-macamnya, kayak cuma digoreng aja. Ada timunnya juga by the way. Oke, kita makan dulu. Dan ini juga kita diberikan teh premium ya. Ini aku suka banget sih. Terus juga teh ini kita pakai gula batu. Nah, gulanya dipisah kayak gini. Jadi kita bisa atur seberapa manisnya dari teh ini. Sudah selesai aktivitas makan dan minum. Ini kalau udah kenyang enaknya kita tidur ya. Dan ini aku mencoba seberapa rebah dari kursi sleeper Argo Bromo Anggrek ini. Jadi tinggal pencet aja tombolnya, karena ini sudah elektrik, kita nggak usah mengeluarkan tenaga untuk ngatur atau reclining kursinya, dan prosesnya agak lumayan lama ya teman-teman. Nah, jadi segini adalah posisi rebah maksimal dari kursi ini. Rebahnya itu sampai 170 derajat. Oke, tidur dulu sebentar ya. 2,000 years later. Ya teman-teman, tadi ketiduran sebentar dan sekarang aku mau ke toilet. Nah, jadi di sini ada kotak. Ini buat ruang penyimpanan dan ini juga sebenarnya ada kuncinya, tapi entah kenapa ini tidak ada kuncinya. Ini fungsinya untuk kalau misalkan kita mau ke toilet gitu ya. Terus ada barang-barang penting seperti misal HP nih. Itu kita bisa taruh sini sebenarnya. Nah, kita bisa taruh sini dan di dalam sini juga ada USB chargernya. Tuh. Jadi misalkan kita naruh HP misal di sini ya, itu sebenarnya bisa kita kunci dan aman, tapi entah kenapa ini tidak ada kuncinya. Terus di sini juga ada cerminnya tuh. Wis. Oke, jadi kita ke toilet dulu ya. Toiletnya tuh ada di sana. Jadi ini penumpangnya lumayan banyak, tapi ada beberapa yang kosong sih. Mungkin karena pagi ya. Kalau kalau yang pemberangkatan malam mungkin lebih rame. Oke. Nah, ini untuk toiletnya teman-teman. Yuk kita lihat toiletnya seperti apa. Wis. Toiletnya keren ya. Dia tuh beda dengan toilet kereta yang eksekutif biasa. Jadi di sini ada wastafelnya, ini ada sabunnya, ini ada kompartemen penyimpanan, ini ada tisu, ini ada sabun buat cuci tangan, ini ada tumbuhan, terus ada tisu lagi, ini ada plastik, ini ada kompartemen penyimpanan, ini ada tempat sampah, dan di sini untuk klosetnya, gitu. Juga ada pengharum ruangannya di sini. Keren. Teman-teman, jadi ini adalah pemberhentian pertama dari kereta yang kita naikin dari 5 pemberhentian. Itu kalau nggak salah pertama itu Cirebon, Pekalongan, Semarang, Bojonegoro, dan terakhir di Surabaya, Pasar Turi. Jadi 5 pemberhentian dari Gambir, dan di Cirebon ini berhentinya kurang lebih
3 menit. Jadi ada kesempatan buat kalian yang ngerokok ya, bisa buat ngerokok dulu 3 menit, lumayan tuh. Pada ngerokok dulu. Ya, jadi bener-bener on time sekali, 3 menit langsung berangkat lagi tuh. Wus, panas sekali Cirebon. Di stasiun Purwokerto juga ini kita berhenti cuman 2 menit aja, dan ini kita langsung melanjutkan perjalanan kembali. Jadi bener-bener sebentar banget ya berhentinya ya. Wih. Berkata lirik di dalam hati tentang semua andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum tentu kisah kita berdua berakhir kisah yang dewasa kita berdua meski lewat luka. Alhamdulillah setelah 5 jam perjalanan ya kurang lebih dari Gambir menuju ke Semarang Tawang ini, kita akhirnya tiba juga di Semarang, dan berikut adalah kesimpulanku tentang kereta yang baru saja aku naiki dari Gambir menuju ke Semarang. Dengan tiket yang senilai 1,2 juta rupiah, menurutku kita mendapatkan fasilitas yang worth it, dapat makan, dapat snack, dapat selimut dengan segala fasilitas di dalamnya. Cuman kalau menurutku, ini menurut opini ku pribadi ya, ada beberapa bukan komplain sih, kayak ini opini pribadi, kayak tempat duduknya itu menurutku tempat duduknya agak keras. Terus juga posisi duduknya itu kursinya kurang menyangga tubuh kita dengan sempurna, dan juga ini namanya sleeper tapi sebenarnya tidak rebah-rebah amat. Jadi dengan sudut kemiringannya 170 derajat, jadi tidak rebah maksimal. Terus juga beberapa fasilitas seperti kompartemen yang bisa ditutup itu tidak ada kuncinya, jadi percuma aja ada kompartemen itu tapi kita tidak bisa kunci si kompartemennya. Kemudian juga dari sisi kabinnya masih hampir sama dengan kabin kereta eksekutif pada umumnya, suaranya masih kencang walaupun memang nggak sekencang kereta eksekutif pada umumnya ya, karena ya sedikit lebih kedap ya, tapi tetap ada suara-suara yang lumayan mengganggu. Jadi dengan memakai AirPods seperti ini yang ada noise cancellingnya itu dapat membantu suaranya supaya tidak terlalu terdengar. Dan keretanya kembali berangkat ya dari Semarang menuju ke Surabaya Pasar Turi. Dadah. Sampai ketemu lain waktu. Pintunya masih kebuka ini.
Jadi setelah Semarang, dia itu berhentinya lagi di Bojonegoro ya. Setelah Bojonegoro baru Surabaya, Pasar Turi. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ikutin video kali ini. Dan sekarang aku langsung menuju ke Karoseri Laksana Ungaran. Dan terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!